Oke Sobat Channel Air Indonesia, hari ini hari yang cerah, panas tentunya di daerah saya ya, di Lampung. Hari ini saya mau sedikit sharing di video ini, di mana auranti kita kemarin yang gedenya sudah sekitar 25 sentian itu tiba-tiba berenangnya miring, kelenger, kayak kehabisan oksigen, teler begitu, nggak tahu kenapa. Jadi pas waktu itu memang 2 hari itu panasnya luar biasa dan lembab cuaca di tempat kita tinggal ini ya. Nah, pada hari itu juga langsung saya buka akuarium tanknya. Saya pegang, emang airnya tuh nggak dingin gitu, agak sedikit warm gitu. Nah, ikan saya, setahu saya auranti itu kemarin dia sudah dengan kondisi ikan itu sangat settle ya sebenarnya di tank itu, geraknya juga ada lincah, flaring terus, pakai tangan dia mau mangap-mangap juga ya. Nah, kemarin nggak tahu kenapa tiba-tiba seperti itu, dan tentunya kalau kondisi kayak gitu, kalau itu pun ikan kesayangan kita pasti mungkin khawatir dan panik. Nah, saya sudah berhasil untuk membuat ikan itu sehat kembali, dan saya akan kasih tahu, saya akan share bagaimana cara tahap-tahapnya keberhasilan saya untuk supaya ikan itu bisa sehat lagi, dan nanti saya akan mau masukin ke tank yang baru kebenaran. Nah, kebenaran tank yang baru ini ukurannya 120 kali 40 ya, memang saya sudah siapkan, dan saya juga mau memberikan tambahan nih aksesori, yaitu mungkin kipas angin, karena kondisi di tempat kita ini memang panas cuacanya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa memberikan referensi buat kawan-kawan, buat sobat-sobat semua yang memelihara ikan auranti. Oke, saksikan terus tahap-tahap bagaimana saya menyelamatkan ikan auranti saya. Oke, saksikan ya. Oke sobat, sekarang adalah treatment bagaimana kita menyelamatkan ikan yang sedang sekarat. Dan treatment ini kita bisa pakai, kita aplikasikan ke semua jenis ikan hias tentunya, nggak mesti ikan cana. Yang perlu diperhatikan ya, tahap pertama adalah siapkan tempat yang tidak terlalu besar dan kita sesuaikan dengan ukuran ikan kita. Media yang dipakai itu bisa berupa tank akuarium yang kecil, atau ember, baskom, atau juga bisa styrofoam box yang biasa buat packing ikan. Ketinggian airnya juga harus disesuaikan dengan tebalnya tubuh ikan, jangan terlalu tinggi. Dan ingat, air yang dipakai itu jangan air baru, boleh pakai air yang dari tank semula, ataupun ditambah sedikit dengan air baru, sedikit aja. Yang kedua, siapkan aerator dan batu aerator untuk mensuplai udara di dalam air. Aerator itu berfungsi untuk supaya menghasilkan buih-buih udara yang kecil, dan semakin kecil harusnya semakin lebih bagus ya untuk ikan kita yang lagi sekarat ini. Kita pakai aerator nggak usah terlalu yang besar-besar, pakai aerator yang satu lubang juga cukup, yang harganya 30 ribuan, karena fungsinya itu sama, untuk supaya membantu suplai udara ke air tersebut. Nah, yang penting nih, di 1 jam pertama, lebih intens kita harus perhatikan ke ikan kita. Letakkan buih udara itu, arahkan ke muka ikan atau ke kepala ikan supaya membantu suplai udara ke insangnya. Nah, tahap yang ketiga. Tahap ketiga kita memberikan sedikit cairan akripavin ataupun obat karantina yang warna kuning itu ya. Nggak usah terlalu banyak, mungkin 5 tetes aja.
Yang keempat, yang penting itu adalah kita memberikan garam ikan. Nah, garam ikan ini saya anjurkan nggak usah terlalu banyak. Dengan kasus yang seperti saya ini, kita menggunakan air kurang lebih 2 liter, saya memberikan garam ikan tuh 1 sendok teh, ya, 1 sendok teh. Tentunya juga ini disesuaikan dengan banyaknya air ya. Garam ini terbukti untuk bisa manjur untuk membuat ikan bisa lebih segar. Lalu tahap yang kelima. Tahap yang kelima ini nggak mesti harus dilakukan, tetapi untuk beberapa kasus tertentu karena ikan kita auranti itu harusnya menggunakan suhu yang rendah ya. Ikannya perlu suhu udara yang dingin, jadi kita menggunakan kipas angin. Nah, kipas angin ini perlu dipakai untuk jenis ikan-ikan tertentu seperti auranti. Dan kebenaran ikan saya ini juga kelihatannya dia klenger nih. Karena cuaca yang panas beberapa hari lalu dan agak lembab di daerah kita ini. Jadi kipas angin meja ini yang saya pakai bisa untuk menurunkan suhu dari air tersebut supaya lebih dingin. Yang keenam, jangan lupa tutup wadah karantina untuk ikan ini supaya kali-kali ikannya sudah seger, nggak lompat malah. Penting. Nah, karena kejadian yang waktu saya alami ini malam hari, jadi kita perlu berpikir darurat dan kita menggunakan media apapun untuk bisa membuat tutup tersebut. Dan kebenaran saya hanya menemukan lakban untuk bisa menutup ember ini, dan lakbannya saya bikin berongga-rongga supaya udara dari kipas angin tersebut hembusannya bisa langsung tembak ke dalam airnya ya, ke kena ikannya. Berikutnya ya pantau terus ikan ini hari demi hari, dan kebenaran saya cuma butuh waktu 3 hari sih untuk men-treatment ikan yang sekarat ini. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat, lebih baik, dan kita langsung pindahkan ke tank yang kita inginkan. Jadi nggak usah terlalu tinggi-tinggi dulu airnya, pendek dulu aja, disesuaikan supaya dia bisa settle. Lalu kita akan pindahkan ikan auranti kita ini ke dalam tank yang sudah kita siapkan, yaitu tank baru. Dan ini adalah hari pertama ikan kita, berenangnya masih agak kaku, belum perform seperti normal pada umumnya ya. Dan kita masih menggunakan aerator juga ya untuk supply supaya oksigen di dalam airnya untuk menolong dia lah setidaknya. Dan ini adalah ikan yang sudah sehat, di mana dia berenangnya sudah perform banget, cantiknya luar biasa. Nah, oke. Sekarang kita coba kita godain dia. Nah, lo udah galak nih. Udah flaring nih. Dudesnya, ampun, galak. Ya, udah bagus nih ikannya. Udah sehat. Dan dia mau makan umpan yang kita berikan dengan gesit. Semoga ikannya sehat terus. Dan yang terakhir, minta restu sama Yang Maha Kuasa. Berdoalah dengan agama masing-masing, supaya yang empunya hak atas hidup segala makhluk di bumi ini memberikan restu supaya ikan kita panjang umur dan jodoh kita dengan ikan tersebut diperpanjang kontraknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.